Halo semuanya, kali ini aku mau kasih kalian sedikit pengetahuan mengenai gimana sih caranya pilih laptop yang bagus supaya nanti kalian waktu beli itu nggak nyesel. Nah, pertama kita lihat dulu dari yang 5 poin penting, yaitu yang pertama itu prosesor, kedua memori, ketiga storage, keempat layar, dan yang kelima itu graphics. Kita masuk aja langsung yang ke pertama. Nah, ini cara bacanya ya. Intel Core i5 4590T. Yang pertama itu adalah kode jenisnya, di mana kalau prosesor itu sebenarnya banyak, ada Intel Celeron, ada i5, i3, i7, i9, tapi yang paling sering yaitu i5, i3, i7, i9. Nah, ini kita lihat dari angkanya aja. Kalau angkanya ini semakin tinggi, maka semakin bagus. Jadi artinya i3 itu lebih buruk dari i5, tapi kalau i7 itu lebih bagus dibandingkan i5, dan seterusnya sampai i9. Itu kalau jenisnya aja. Lalu yang kedua, ini artinya 4 ini adalah generasi. Dimana kalau sekarang generasi yang terbaru itu adalah generasi ke-12, artinya kalau kode 4 ini berarti prosesor ini sudah diterbitkan 8 tahun lalu. Jadi intinya prosesor ini agak lama lah istilahnya. Lalu kalau kita lihat kode di belakang ini 590 ini tidak pasti ya. Kadang angkanya bisa berubah-ubah, tapi rata-rata kalau angkanya ini semakin tinggi, maka performanya itu semakin baik. Nah, yang terakhir yaitu huruf. Huruf ini fitur di mana nanti ada hurufnya itu banyak. Setelah ini saya tunjukin, dan ini cukup penting. Kenapa penting? Kita lihat. Nah, ini mungkin kalian bisa langsung screenshot aja, nggak perlu kalian baca satu-satu. Kalau tadi T berarti itu low power LGA, biasa ditemui untuk PC all-in-one. Nah, ini tadi berarti artinya ini prosesor untuk PC all-in-one. Nah, kenapa kok ini harus diperhatikan? Kita lihat lagi di bagian sini. Ini ada 3 perbandingan yang sama, yaitu i5 4590, tapi beda huruf di belakang. Nah, kita lihat yang pertama itu punya skor 5299, yang kedua 5086, dan yang terakhir 3969. Nah, kalau kita lihat dari performanya ini jauh berbeda. Makanya itu kita tidak boleh hanya lihat angka-angkanya saja, tapi huruf di belakang ini harus juga kalian perhatikan supaya kalian tahu perbedaan performanya. Nah, kalau untuk prosesor ini zaman sekarang aku rekomendasiin minimal i3 tapi yang generasi terbaru yaitu generasi 12. Generasi 9 sampai 12 lah itu masih oke banget. Lalu next yang kedua yaitu memori RAM. Kalian tahu kalau memori RAM itu makin gede makin bagus. Biasanya itu kelipatan. Yang pertama yaitu 4 GB, 8 GB, 16, dan lalu 32, dan seterusnya. Nah, tapi di sini RAM yang mau saya bedain yaitu pertama dari dual channel dan single channel. Artinya apa? Kalau 4 GB 2 keping RAM dibanding 8 GB 1 keping RAM, itu lebih kuatan dual channel. Jadi istilahnya kalau ada pekerja itu yang satu orangnya berotot, yang dua ini orangnya biasa-biasa aja. Tapi gimana pun juga, kalau yang kerja 2 orang pasti lebih cepat dan performanya lebih kenceng. Makanya itu kalau RAM, itu aku saranin RAM-nya itu 8 GB, tapi dual channel. Nah, di bagian memori RAM ini aku saranin minimal kita itu pakai RAM itu 8 GB. Sama satu lagi, untuk RAM ini kalau misal mau dual channel, usahakan mereknya itu sama. Jadi contoh 4 GB dari Kingston, yang tambahannya juga 4 GB dari Kingston. Dan juga jangan beda kapasitasnya. Contoh yang pertama dual channel, pertama 4 GB, yang satu 8 GB. Nah, itu ada masalah di kelistrikan, mungkin nanti salah satu kepingnya bisa rusak. Jadi hati-hati dalam memilih RAM ini. Lalu yang ketiga yaitu storage atau penyimpanan. Nah, storage ini ada banyak, yaitu ada 3 yang membedakan. Nah, untuk storage-nya sendiri ya normal, yaitu ada 128, ada 512, ada 256. Nah, tapi kita bedakan jadi 3, yaitu HDD, SSD, dan M2 NVMe. Zaman sekarang itu sudah jarang banget pakai HDD, karena kenapa? Memang dia murah, penyimpanannya besar, tapi yang satu yaitu lemot. Dan kalau terkena guncangan, itu mudah sekali rusak. Nah, makanya itu ada muncul SSD. SSD ini penyimpanannya yang lebih kecil, tapi cepat, dan harganya itu normal. Nah, yang teknologi yang paling oke yaitu
SSD M2 NVMe, di mana ini penyimpanannya kecil, hampir sama dengan SSD, super cepat, dan harganya memang agak relatif mahal. Tapi percaya kalau storage penyimpanan, yaitu saya tulis di sini minimal SSD 256 GB. Dan menurut saya storage atau penyimpanan ini yang paling penting. Jadi istilahnya kalau kalian pakai HDD dan SSD itu beda jauh kecepatannya. Jadi mungkin bisa keluarin uang sedikit lah, jangan eman uang untuk storage atau penyimpanan ini. Lalu yang keempat yaitu di masalah layar. Layar itu yang pertama ada dua, yang penting yaitu resolusi dan panel. Yang pertama yaitu resolusi, kita bisa lihat ini perbedaannya 1080p dan juga 720p. Itu kelihatan yang 720p agak lebih buram dibandingkan 1080p. Di sini tidak ada contoh 4K, tapi kalau 4K jauh lebih tajam lagi. Dan ini kata lainnya, kalau di spesifikasi itu HD, bahwa itu artinya 720p. Kalau Full HD itu berarti artinya 1080p dan 4K yang terakhir. Nah, di sini perbedaannya apa? Kalau resolusinya itu semakin bagus, maka rata-rata pemakaian baterainya itu juga semakin boros. Maka bisa dipertimbangin lagi. Lalu yang kedua yaitu panel. Panel ini ada tiga, yaitu TN, IPS, dan OLED. Yang pertama yaitu TN, itu warna kurang bagus, tapi response time-nya bagus. Response time itu apa? Jadi kalau kita melihat gambar yang gerak, itu nge-lag atau enggak gitu loh, patah-patah atau enggak. Nah, kalau response time-nya bagus, berarti gambarnya itu mulus kalau waktu bergerak. Nah, beda dengan IPS. IPS itu warnanya bagus, tapi response time-nya jelek. Jadi warnanya cerah, tapi gerakannya itu agak patah-patah. Nah, kalau aku suruh rekomendasiin, yaitu TN itu untuk gaming, IPS itu untuk editing, karena editing perlu warna yang detail, sedangkan TN itu kualitas gerakan gambar, karena kita di game pasti gambarnya sering bergerak, makanya itu pentingnya panel di layar. Lalu yang terakhir yaitu OLED. Nah, ini gabungan dari TN dan IPS, tapi sampai sekarang harganya ini masih cenderung mahal. Dan terakhir itu ada laptop dengan OLED yang paling murah itu sekitar 10 juta, dan itu sudah termasuk murah banget kalau buat OLED. Nah, kita lihat ya di bagian panel perbedaannya. Nah ini, kalau TN sama IPS, jelas warnanya itu lebih bagus dan lebih cerah IPS. Nah, apalagi kalau kita bandingkan dengan LCD, dengan OLED. Nah, OLED ini jauh lebih bagus lagi. Di sini kita tidak ada contoh response time, karena response time harus dalam bentuk video, tapi biasanya kelihatan lah mulus sama tidaknya. Nah, lalu yang terakhir yaitu graphics. Graphics ini hampir sama cara ngelihatnya sama prosesor, cuman lebih mudah sedikit. Nah, itu pertama ada jenisnya, yaitu GT, GTS, RTX, MX, dan GTX. Nah, kalau kita lihat GT sama GTS itu lebih buruk dibandingkan GTX. Jadi GTX itu di satu level di atas mereka. Kalau RTX ini fokus ke grafik, jadi ada memang beberapa game yang sedia khusus untuk RTX dan itu gambarnya jauh lebih bagus, tapi rata-rata harganya itu agak mahal. Nah, kalau MX ini mobile, jadi biasanya di laptop-laptop itu pakai MX karena mobile. Kalau GTX ini di laptop juga ada, tapi di PC pun juga ada. Tapi kalau MX ini cuman hanya ada di laptop. Nah, itu penjelasan mengenai tentang jenisnya. Lalu, angka 10 ini adalah generasi. Nah, generasi di sini tidak sama kayak prosesor tadi, tapi beda sedikit. Contoh kayak generasi yang terbaru itu generasi 16. Tapi generasi sebelumnya itu bukan 15, tapi 10 ini. Jadi kita mungkin harus lihat internet dulu untuk masalah generasi ini. Tapi lagi-lagi, kalau angkanya ini semakin besar, maka generasinya ini makin baru. Lalu yang kedua yaitu kode di belakang 50 ini. Nah, untuk masalah performa ini cuma ada 4 kode, yaitu 50, 60, 80, dan 90. Dan lagi-lagi, kalau ini angkanya makin tinggi, maka menunjukkan performa itu makin bagus. Lalu yang kedua, kode TI ini tidak selalu ada, kadang ada cuma GTX 1050, tapi kenapa kok disebut performa kedua? Nah, ini kita lihat GTX 1050 itu lebih jelek dari GTX 1050 Ti. Tapi nggak lebih jelek dari tapi juga lebih jelek dari GTX 1060. Artinya TI huruf di belakang ini cuma menjembatani performa itu, tapi tidak bisa mengalahkan
ke performa utama ini. Jadi 50 huruf itu tidak akan ngalahin 60 huruf juga tidak akan ngalahin 80. Nah, itu aja mungkin penjelasan singkat mengenai cara pilih laptop. Nah, mungkin ada yang salah dari aku, coba komen aja di bawah karena saya juga masih belajar. Terima kasih telah menonton, semoga videonya ini bermanfaat dan kedepannya kalian bisa memilih laptop sesuai dengan selera kalian sendiri-sendiri dan sesuai kebutuhan kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.